Halo, Assalamualaikum Mbak Desta. Mana Mbak Desta? Assalamualaikum Mbak Desta. Ya, kita langsung aja mulai ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Aku pinkan dulu. Oke. Kita mulai saja ya. Nanti teman yang belum bergabung juga masih bisa boleh bergabung. Oke. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, di hari Jumat ini kita bertemu lagi di kelas 4 bersama Pak Guru dan juga teman-teman semuanya ya. Kita harus tetap semangat dalam belajar, apapun kondisinya, apapun bentuknya, dimanapun harus selalu belajar ya. Belajar itu tidak hanya pengetahuan saja, belajar keterampilan, belajar mengaji, belajar beribadah itu juga termasuk belajar ya. Belajar bisa kapan saja, dengan siapa saja, dan juga di mana saja. Oke, itu sekarang hari Jumat ya. Waktunya kita selain mencari pahala juga mencari. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Nizam. Oh, ini banyak yang bergabung nih ya. Ya, di hari Jumat ini kita selain mencari pengetahuan juga harus mencari pahala. Ini hanya background ya, di belakang hutan. Ini hanya background ya, backgroundnya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Iya, ini kalau pakai laptop bisa nih ya, ganti backgroundnya bisa. Ya, kalau kalian pakai HP belum bisa ya. Kalau pakai laptop bisa. Ini soalnya Pak Guru pakai laptop sini ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya, apalagi sekarang hari Jumat ya, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga nanti apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Siapa yang mau mimpin berdoa? Ya, Mas Nizam. Boleh, silakan pimpin berdoa Mas Nizam, yuk. Ya, bergerak berdoa mulai. Amin. Rabbi ghfirli Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa sebelum kita belajar ya. Kita berdoa itu sebelum dan sesudah melakukan kegiatan ya. Jangan sampai kita lupa berdoa, karena berdoa selain kita mendapat pahala juga insya Allah terhindar dari gangguan setan ya. Seperti itu, apalagi sekarang hari Jumat, perbanyak pahala dan juga perbanyak bersedekah supaya nanti pahalanya bisa berlipat ganda. Oke, supaya kita bisa semangat ya. Kita 2 hari tidak ketemu ini ya, hari Rabu, hari Kamis kita tidak bertemu, tidak belajar karena hari Rabu kemarin kita libur ya, libur 1 Muharram, hari Kamisnya pelajaran PJOK dan agama. Nah, kita 2 hari kejeda tidak ketemu nih. Sekarang kita ketemu lagi ya. Oke, untuk menambah semangat kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya nyanyi, coba yuk mic-nya dinyalakan supaya semangat dan supaya kita cinta terhadap bangsa kita. Nyalakan semuanya mic-nya supaya semangat ya. Oke. Lagu Indonesia Raya ya. Hiduplah Indonesia Raya, tuh 2
Indonesia tanah airku, tanah tumpah Tanah tumpah darahku. di Di sanalah sanalah aku aku berdiri, berdiri, jadi jadi pandu pandu hidupku. Indonesia Indonesia kebangsaanku, kebangsaanku, bangsa dan bangsa dan tanah air. air. Marilah Marilah kita kita berpenuh berpenuh Indonesia Indonesia bersatu. Hiduplah bersatu. tanahku, hiduplah Tanahku bangsaku, hidup rakyatku rakyatku bangsaku semuanya, negeriku bangga jiwanya, semuanya pada bangga dadanya Indonesia Raya. untuk Indonesia Indonesia Raya. merdeka, 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 anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, Indonesia merdeka, Raya, merdeka, merdeka, hiduplah merdeka, Indonesia Raya. hiduplah Sekali lagi, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, Merdeka, merdeka, negeriku yang tanahku, kucinta. negeriku yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia merdeka, Raya. merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, ya, kita menyanyikan lagu ya. Oh, sebentar, ini komputernya Pak Guru kok baret-baret ya. Benar. Oke, kita sekarang mulai pelajaran ya. Pelajarannya bahasa Indonesia. Kita masuk subtema, masuk tema yang kedua. Tema yang kedua, subtema yang pertama ya. Ada yang belum ngambil buku di Pak Guru? Aku sudah. Sudah ya, ada 6 ini masih ada yang belum ambil teman-teman kalian ya. Semoga bisa cepat diambil dan bisa nanti mengerjakan tugasnya ya. Biar belajarnya enak, biar belajarnya gampang. Nanti ada materinya di buku dan juga nanti evaluasinya juga Pak Guru ambil dari situ ya. Oke, sekarang kalian coba buka bahasa Indonesia di halaman 6. Ya, sebelumnya Pak Guru bacakan dulu nih, kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.2. KD 3.2 itu mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. KD 4.2 yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan di dalam tulisan. Ya, itu kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, ciri-ciri kalimat utama, ciri-ciri kalimat penjelas, langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, menentukan gagasan utama dalam bacaan, menentukan gagasan penjelas dalam bacaan. Nah, itu ya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini bahasa Indonesia, tema 2, subtema yang pertama. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Sudah ya, sebentar. Sudah. Berarti halaman, oke, ya. Sudah. Nah, kita mengulang lagi nih yang tema 1, ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba dibacakan dulu dong ya, bareng-bareng coba. Setiap paragraf mempunyai gagasan pokok, gagasan utama yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan ide utama mendasari pengembangan sebuah paragraf dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Ya, oke. Itu namanya gagasan pokok ya. Jadi gagasan pokok itu adalah ide utama atau kalimat utama ya. Inti yang mendasari pengembangan sebuah paragraf. Jadi dalam cerita itu tadi isinya tentang apa, bercerita tentang apa, itu namanya gagasan pokok. Nah, setiap paragraf itu kan beda-beda ya, tidak menyatu, tidak bergabung jadi satu, tapi terpisah-pisah ide pokoknya seperti itu adalah gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung adalah
uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan dari gagasan pokok. Misalnya ya, ada misalnya kalian ingin membuat sebuah paragraf ya yang isinya tentang Mas Dimas sedang belajar. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya itu penjabaran dari Mas Dimas sedang belajar itu ya. Jadi pertama, Mas Dimas sedang belajar bahasa Indonesia. Dalam belajar tersebut, Mas Dimas mengalami kesulitan. Akhirnya Mas Dimas bertanya kepada kakaknya dan juga bertanya kepada ibunya. Nah, seperti itu. Itu adalah gagasan pendukung. Jadi, gagasan pendukung itu menceritakan menceritakan tentang gagasan pokok atau penjelasan dari gagasan pokok yang tadi ditentukan tadi ya. Itu namanya gagasan pendukung atau penjelas. Itu sebuah kalimat yang menggambarkan dari gagasan pokok. Nah, itu ya, intinya seperti itu. Gagasan pokok dapat dinyatakan secara eksplisit atau jelas atau implisit atau tidak jelas ya. Gagasan pokok yang eksplisit dijumpai dalam jenis paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Masih ingat paragraf deduktif itu apa? Tema 1, yuk, masih lupa ya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang apa? Gagasan pokoknya atau ide pokoknya berada di awal paragraf, ya, itu deduktif. Kalau induktif itu ide pokoknya ada di akhir paragraf. Nah, kalau campuran itu ide pokoknya ada di awal dan diperjelas lagi di akhir. Ya, kalau campuran itu di awal dan di akhir. Di awal sudah ada ide pokoknya, kemudian di akhir paragraf itu diperjelas. Itu campuran namanya ya. Nah, paragraf deduktif. Nah, ini paragraf deduktif, gagasan pokok berada di awal paragraf. Paragraf induktif, gagasan pokoknya berada di akhir paragraf. Sedangkan campuran itu gagasan pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, itu. Atau di awal paragraf dan diperkuat di akhir paragraf. Seperti itu, yaitu paragraf campuran. Yo, masih ingat nggak itu Pak Guru ulang lagi ya? Paragraf deduktif, induktif, sama campuran. Deduktif itu di awal, D di awal, in itu di akhir ya, induktif di akhir. Sementara itu, gagasan pokok yang implisit umumnya dijumpai dalam paragraf deskriptif dan naratif atau penjelasan. Paragraf yang berisi tentang menjelaskan tentang sesuatu ya. Pada jenis paragraf ini, gagasan pokoknya dapat dijumpai pada seluruh kalimat dalam paragraf tersebut. Nah, coba kalian yuk bacakan tuh ciri-ciri kalimat utama. Ada berapa? Kalimat utama ciri-cirinya ada berapa itu? Itu dibacaan. Ada 3. Ada 3, apa saja? 1 bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Ya, itu ciri kalimat utama ya. Kalimat utama itu cirinya bersifat lebih umum. Nah, contohnya tadi ya, Mas Dimas sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, itu umum ya. Itu masih bersifat umum. Bisa dijabarkan lagi seperti tadi yang Pak Guru jelaskan ya. Misalnya dalam belajar tersebut Mas Dimas mengalami kesulitan. Kesulitannya diminta bantuan pada kakaknya atau pada ibunya seperti itu ya. Itu dijabarkan penjelasannya. Terus biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Ya, intinya dapat berdiri sendiri. Kalimat itu bisa bermakna ya tanpa ada kalimat yang lainnya. Nah, itu namanya ciri-ciri kalimat utama. Ciri kalimat penjelas, ada berapa kalimat penjelas? 4. Coba yuk bacakan.
bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya, biasanya berupa contoh data maupun pernyataan-pernyataan. Satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat, tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, itu ya ada 4 ya. Ciri-ciri kalimat penjelas. Tadi ya. Menggunakan gagasan pokok dan gagasan. Ya, itu ya. Ciri-ciri kalimat penjelas atau yang menjelaskan dari kalimat utama, ya. Itu sifatnya lebih khusus dari kalimat lainnya. Biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Kemudian satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Terus tidak dapat berdiri sendiri ya. Itu. Terus kemudian langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada berapa itu langkah-langkahnya? 4. Ada 4. Apa saja? Bacalah paragraf dengan cermat. Temukan kalimat utamanya, temukan kalimat penjelasnya, ubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Ya, itu ya. Itu cara menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung ya. Intinya adalah dibaca ya. Paragraf tersebut harus dibaca. Mau tidak mau harus dibaca. Ya, kalau tidak dibaca kalian tidak bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Itu yang pertama, dibaca ya bacaannya. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat inti dari permasalahan yang sedang kalian baca tadi. Isinya tentang apa. Kemudian kalian temukan kalimat penjelasnya atau kalimat yang menjelaskan dari kalimat inti. Terus yang keempat, ubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Nah, itu cara menemukan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Coba ini yuk kita jawab. Ini apa ini? Oh, kita langsung saja ya. Ini ada di bacaan ini. Yang nomor 1 sampai 5 itu tinggal dijawab di bacaan saja. Sekarang kita langsung ke halaman 7. Nah, ada kisah Ali si biji energi. Sudah ketemu? Sudah. Ya, coba kita ada berapa paragraf sih itu? 2. Ada berapa paragraf? Sebentar. 2 apa 1? 2 apa 1? Hanya 1 ya? Ya, hanya 1 paragraf. Paragraf itu adalah kalimat yang menjorok ke kanan ya. Itu letaknya agak menjorok ya, beda, tidak lurus tapi agak geser ke kanan. Yo, coba kita baca bareng-bareng tuh, coba bacaannya. Ada dongeng, kisah Ali si biji energi. Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas. Di peternakanku saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-biji tumbuh menjadi temanku. Tanaman yang tinggi, tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan ternak dengan beberapa bagian dari sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sudah? Sudah. Yang belum diselesaikan dong. Tubuh sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sudah ya. Nah, ada yang sudah dikerjakan itu? Pertanyaannya? Belum.
Oh, belum. Yuk kita kerjakan bareng-bareng ya. Belum. Pak Guru share screen dulu sebentar. Ya. Sudah terlihat? Belum. Oke, sudah ya? Sudah. Sudah, Sudah. oke. Nomor 1, Sudah. tentukan gagasan utama dan gagasan Pak Guru, penjelas. aku di buku. Boleh di buku nggak apa-apa ya, karena ini jawabannya panjang. Ya, Aku sudah di oke. buku. Ya, boleh di buku aja nggak apa-apa ya, jadi lebih bebas nanti. Tentukan gagasan utama dan gagasan penjelas pada paragraf pertama dalam teks tersebut. Nah, kira-kira gagasan pokoknya apa? Bercerita tentang apa itu? Ceritanya tentang apa sih itu? Kenapa? Aku di buku. Ya, boleh. Gagasan pokok atau isi ceritanya tentang Ali, si, biji, energi. Ya, tentang ini ya, sama hampir mirip dengan judulnya. Ini masih nomor 1. Gagasan pendukung. Tarik ke atas. Nah, gagasan pendukungnya itu yang menerangkan tentang si biji energi tadi ya. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Banyak ini ya. Itu Gagasan Pak Guru. pendukungnya ada banyak. Kenapa? Pak Guru itu lading. Masih lading, oh iya, ladang. Tipo, ini namanya tipo ya. Pak Guru ngeliatnya ladang, langsung keluarnya lading. Itu namanya tipo. Terus saat matahari bersinar, nah kalau gagasan pendukung itu ada banyak ya, isinya ada banyak. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Nah, ada 2 aja cukup. Sebenarnya gagasan pendukung itu ada banyak ya, tulisannya banyak, tapi sementara 2 saja cukup. Itu ya, itu gagasan pendukung. Gagasan pokoknya itu yang utama atau ide pokok, kalimat utama yang menjelaskan sesuatu dalam paragraf tersebut. Itu gagasan pendukung. Oh, ini juga sama ini. Oh, ternyata ada 2 paragraf nih. Ada 2 paragraf, tapi kok di situ 1 ya? Sudah? Belum. Oh, Aku belum. nomor 1 yang gagasan pendukung. Oke. Aku nomor 1. Ya.
Aku sudah selesai. Ya, ditunggu yang belum. Tinggal nomor 2. Nomor 2 tolong bacakan dong, Mbak Desta. Gimana? Pertanyaannya, Ya, di mana letak penyimpanan energi pada di tanaman? mana? Tadi dibacaan di mana? Di dalam akar, Di ladang. batang, daun, dan butiran biji yang baru. Oh ya, letak penyimpanan energi ya di akar. Penyimpanan energi di akar contohnya adalah singkong. Ya, singkong itu yang dipanen adalah akarnya ya. Daun juga bisa untuk makanan, untuk dijadikan sayur, untuk dijadikan makanan. Halaman 7. Di halaman 7 ya. Aku selesai juga, Pak. Yang nomor 2 tinggal nomor 3. Ya. Kenapa Mas Nizam? Nizam tadi ketinggalan 20. Oh, ya. Nama 2 Bapak Guru. Nah, ini nomor 2. Ya langsung nomor 2 saja. Nanti nomor 1-nya bisa melihat rekodnya ya atau rekamannya. Kalau yang tertinggal. Ya, ya. Nomor 3. Apa manfaat adanya cahaya matahari bagi Ali si biji energi? Manfaatnya apa? Membantu kita kuat. Membantu di bacaannya itu ada biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman yang tinggi. Nah, itu. Membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Ya, itu tentang gagasan pokok. Kita mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dalam sebuah bacaan. Sudah? Sudah. Aku nomor Ya. 2. Ya, nggak apa-apa. Mak. Sudah. Apa itu yang Nomor 4. Tentukan gagasan utama dan gagasan penjelas pada paragraf kedua. Wah, ini nggak dipisah yo ininya. Mana paragraf kedua? Ya. Oke, mungkin mulai dari. Nah, mulai dari ini, tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar. Nah, itu mulai paragraf kedua. Ya, gagasan pokoknya apa? Gagasan pokok. Itu tentang tanaman-tanamanku menyimpan energi itu ya. Energi itu di dalam akar, batang, daun,
di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Butiran biji yang baru. Nah, ini baru gagasan pokok. Gagasan penjelasnya. Oh, gagasan pendukung. Ini ya, tunggu ya. Ini ada yang belum. Ya. Gagasan utamanya itu bercerita tentang tanaman menyimpan energi itu di akar, di batang, di daun, dan butiran biji yang baru. Sudah, ya tunggu. Aku belum. Ya, ada yang belum, ditunggu ya. Minimal nomor 3 sudah selesai duluan. Sudah nomor 3? Sudah. Oh, nomor 3 sudah ya. Oke, Pak Guru tur. Oke, tinggal. Aku tinggal nomor Belum, 4. ada yang belum? Oh, ya udah nomor 3. Ada yang belum? Sudah. Ya. Ada yang belum? Ditunggu. Nomor 3 sudah ya? Pak Guru ke bawah. Nanti nomor 1, nomor 2 kalau yang ketinggalan bisa lihat rekamannya ya. Dilewati dulu, nggak apa-apa. Nanti nggak selesai ini. Kita PTS 1 tanggal 6. Nanti nomor 2 bisa melihat temannya, Mbak Desta, boleh. Atau melihat rekamannya nanti ya, dilihat lagi boleh. Kita langsung nomor 4. Ayo, makanya ditulisnya yang cepat ya, supaya tidak tertinggal. Kita kejar pelajaran ya, karena belum tema 3 ini. 2 minggu lagi sudah mau tes, 3 minggu. Harus kejar. Gagasan pendukungnya itu gagasan pendukungnya ya, dengan segera aku akan tumbuh tinggi. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Aku kecilkan lagi ya, biar terlihat semuanya. Ini agak besar. Sudah. Itu gagasan pendukungnya. Kamu bisa memasak dan memakan aku. Nah, ini contohnya ini ya. Satu aja boleh, nggak apa-apa. Padahal gagasan pendukungnya itu banyak. Gagasan pendukungnya dalam sebuah cerita itu banyak biasanya. Tidak hanya satu. Ini Pak Guru contohkan satu Sudah, aja Pak ya. Guru. Tidak terlalu banyak. Sudah. Ya. Aku sudah. Belum. Ya, yang belum ditunggu. Sudah. Yang sudah nomor 5. Di mana alisi biji energi ditanam? Sudah ya, Mas Dimas sudah. Di mana alisi biji energi ditanam? Di mana tadi? Di mana bacaannya? Iya betul, di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Nah ini
Nanti kalian bisa belajar sendiri ya. Subtema 1, pembelajaran 1, nanti ada bahasa Indonesia. Pembelajaran yang ketiga kalau nggak salah itu. Kedua tidak ada. Ketiga. Aku sudah selesai. Ya, ditunggu. Ketiga ada bahasa Indonesia. Terus keempat ada bahasa Indonesia. Satu, tiga, empat. Pak Guru, aku nomor 4. Ya. 1, 3, 4, 6. Nah, Pak ya. Guru. Iya ini benar. Nih. Latihan Luki. Apa itu? Sudah. Ya. Itu ya, itu kita belajar tentang gagasan pokok dalam suatu bacaan ya. Nanti di subtema 2, subtema 3 itu mengulang lagi biasanya. Ditunggu ya, sampai 5 saja cukup. Nanti kita lanjut. Ya, ada yang belum? Mbak Ara belum kayaknya itu. Kita lanjut ke SBDP nanti ya di sini. Aku sudah. Nah, sudah semua? Oh, belum. Belum ya. Sudah. Ya, ditunggu. Yang belum ditunggu. Yang belum ditunggu. Oh, lading lagi ini ya. Di sebuah ladang, oh, lading lagi nih. Sebuah ladang yang luas di peternakanku. Lading. Lading jadinya. Sudah Mbak Ara? Belum. Sudah. Yuk agak cepat ya. Aku sudah. Ya, ada yang belum tunggu. Lading. Tipe itu namanya ya. Yo agak cepat yo. Yang nulisnya pelan agak cepat. Dipercepat. Nanti kalau sudah langsung bilang apa guru gitu ya. Mbak Ara itu termasuk. Ya, di sini kita langsung ke SBDP. Halaman 12 ya, Pak? Halaman 12 ya. Pak Guru ini dulu share screen apa? Kirim soalnya dulu. Pak Guru, Kenapa? halaman berapa? Halaman 12 nanti halaman 12. Mana tadi? Bahasa Indonesia ya, Pak Guru share nih soalnya untuk kalian kerjakan. Tapi nanti ya setelah pelajaran selesai. Nanti aja wis nanti malah ada yang kerjakan. Sudah? Aku nomor 5. Sudah. Nah, yuk. Sudah. Ya, ditunggu. Ada yang belum nih satu, ditunggu. Ya, ditunggu. Aku nomor 5. Agak cepat. Di sebuah
Ada yang luas di peternakanku. Udah. Sudah ya? Lanjut ke SPTP apa guru? Ya, oke, sebentar. Oke, ya, Pak Guru stop share dulu ya. Oke. Ayo Kang. Nah, itu ya. Jadi kita sudah belajar bahasa Indonesia. Menanam jagung. Ya, refleksi. Nanti SPDP nanti. Pak Guru tutup dulu ini bahasa Indonesianya ya. Kalian sudah belajar apa tadi dengan Pak Guru? Gagasan pokok. Ya, tentang gagasan pokok. Terus dari Dan gagasan pendukung. atau gagasan penjelas ya. Juga kalian tadi membaca Dari apa? sisi energi. Alisi biji energi ya. Tadi kita sudah belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung serta membaca sebuah cerita tentang alisi biji energi ya. Oke, bahasa Indonesia subtema 1. Alhamdulillah kita sudah selesai. Ya, minggu depan kita masuk ke subtema yang kedua untuk bahasa Indonesia. Sekarang berarti bahasa Indonesia sudah selesai. Yuk sekarang kita masuk ke SPDP. Sudah dibuka halaman 12. 12. Iya. Sudah ya. Sudah. Oke, ya. Pak Guru bacakan kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk pelajaran SPDP tema 2 subtema yang pertama adalah KD 3.2 yaitu memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada serta KD 4.2 yaitu menampilkan tempo lambat, sedang dan cepat melalui lagu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari seni musik, sifat-sifat nada, unsur-unsur seni musik, ukuran tempo, alat ukur kecepatan lagu, macam-macam tanda tempo, fungsi tanda tempo, serta contoh lagu berdasarkan tanda tempo. Sudah dibuka ya halaman 12? Oke. Nah, kita baca seni musik. Ya, seni musik merupakan, yuk bareng-bareng. Seni musik merupakan cabang seni yang menggunakan media bunyi atau suara dalam menyampaikan sebuah karya yang melibatkan pikiran dan juga rasa pada manusia. Nada adalah suara yang teratur panjang, pendeknya, keras, lembut, dan tinggi rendahnya. Ada berbagai macam tangga nada di dalam musik. Masing-masing memiliki aturan baku sebagai ciri yang membedakan antara tangga nada yang satu dengan tangga nada yang lain. Nada memiliki sifat-sifat. Ya, nanti. Ya, sebagai berikut. Ya, nanti itu nanti ya. Seni musik itu merupakan cabang seni. Seni itu ada banyak ya. Ada seni musik ya yang intinya adalah suara ya, seni musik. Kemudian ada seni tari. Seni tari adalah unsur utamanya adalah gerak ya, bergerak, seni tari adalah bergerak. Kemudian ada seni kriya anyam ya, kriya itu tentang membuat suatu bentuk. Nah, bentuk menjadi barang yang Membuat keset. Ya, membuat keset ya Mbak Ara kemarin ya, lomba membuat keset itu seni kriya anyam, menganyam ya, membuat keset, menganyam membuat membuat benda yang dapat dipergunakan sehari-hari, itu kriya anyam namanya. Kalau kita sekarang belajar tentang seni musik ya, itu. Nada adalah suara yang teratur panjang pendeknya, keras lembutnya, dan tinggi rendahnya. Itu nada. Ada beberapa macam tangga nada di dalam musik. Masing-masing memiliki aturan baku sebagai ciri yang membedakan antara tangga nada yang satu dengan tangga nada yang lainnya. Sifat-sifat dari nada. Ada berapa sifat-sifat dari nada? 2. Ada berapa coba? 2? Ini ada 4. Iya, 4. Yang pertama intensitas nada,
Yang kedua tinggi nada atau pitch, tinggi nada ya. Kemudian yang ketiga panjang nada, panjang nada durasi. Terus kemudian yang warna nada atau timbre. Timbre ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Intensitas nada itu berarti keras atau lembutnya bunyi suatu benda. Ya, contohnya kalian tepuk tangan. Nah, itu lembut ya. Nah, kalau kita misalnya gebrak meja, dor gitu. Nah, itu keras berarti ya. Intensitas nadanya keras. Ya, itu. Kemudian tinggi nada yang kedua, tinggi nada atau pitch. Pitch itu berkaitan dengan frekuensi atau banyaknya getaran setiap detik. Frekuensi itu banyaknya getaran setiap detik. Ya. Makin besar frekuensi, makin tinggi nadanya. Ya, setiap nada mempunyai frekuensi tertentu. Bila banyaknya getaran atau besarnya frekuensi berkurang sedikit saja, nada tersebut akan sumbang atau blero. Jadi pitch yang dibunyikan harus tepat. Contohnya nada do. Nah itu ya, nadanya segitu. Do. Kalau turun sedikit jadi blero. Do. Nah, itu kalau turun sedikit jadi blero nadanya. Ya, harusnya stabil. Do. Ya. Kalau turun sedikit atau naik sedikit jadi blero. Naik contohnya. Do. Itu ya. Jadi blero. Nah, itu tinggi nada. Halaman 12. Halaman 12 ya. 18. Kenapa? 12. Ya. 12. Yang tema 2 ya, bukan tema 1, tema 2. Kita masuk tema 2. Harusnya sudah tema 3 ini. Karena tanggal 6 September sudah PTS ya, kita harus kejar materi. Yang ketiga, panjang nada atau durasi. Panjang nada itu merupakan lama benda dibunyikan. Ya, panjang nada dihitung dengan satuan ketuk yang sifatnya relatif, bisa panjang, bisa pendek. Dalam bermusik, waktu diam atau nada tidak berbunyi pun memiliki durasi agar dapat diatur kapan dan sebesar apa nada harus berbunyi. Kemudian sifat nada yang berikutnya, yang keempat. Ya. Yang keempat itu warna nada atau timbre. Warna nada adalah jenis suara yang dihasilkan. Warna nada tergantung pada sumber bunyinya, resonator atau ruang gema. Ruang gema contohnya di gitar. Gitar kenapa bolong? Ya, itu untuk menimbulkan ruang gema supaya bergema. Ya. Dan cara memainkan sumber bunyinya. Walaupun rebab dan angklung mempunyai nada yang tinggi dan panjang serta kuatnya sama, warna nadanya tetap berbeda. Itu namanya warna nada. Unsur-unsur seni musik ada berapa itu? Coba dibaca. Ada berapa? Unsur-unsur seni musik. 9. Apa saja? Yang pertama? Yang Melodi. Yang kedua? Melodi. Yang kedua? Irama, harmoni, tangga nada, tempo, dinamika, timbre, ekspresi. Kita bahas satu. Melodi itu adalah suatu kesatuan frase yang tersusun dari nada-nada dengan urutan interval dan tinggi rendah yang teratur. Ya, melodi menjadi daya tarik dari suatu musik. Itu melodi. Ya. Sedangkan birama itu unsur seni yang berupa ketukan atau ayunan berulang-ulang yang hadir secara teratur di waktu yang bersamaan. Birama yang nilai penyebutannya genap disebut dengan birama biner. Ya. Bainar. Sedangkan birama yang penyebutannya ganjil disebut dengan birama tenair. Tenair ya, itu ingat-ingat, mau keluar nanti dievaluasi.
Kemudian irama. Irama itu pergantian panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembut nada atau bunyi dalam suatu rangkaian musik. Irama adalah penentu ketukan dalam musik. Musik. Irama. Harmoni. Harmoni adalah sekumpulan nada yang apabila dimainkan bersama-sama akan menghasilkan sebuah bunyi yang enak dinikmati atau didengar. Selain itu, harmoni bisa diartikan dengan suatu rangkaian akor-akor yang disusun selaras dan dimainkan sebagai iringan musik. Intinya adalah tentang musik yang berpadu. Bentar. Ya, itu harmoni. Kemudian tangga nada. Tangga nada adalah deret nada yang disusun bertingkat. Ya, tangga nada. Ada dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Ada berapa tangga nada? Ada berapa tangga nada? Tadi baru jelaskan ada dua. Apa saja dua? Diatonis dan pentatonis. Ya, diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis itu tersusun dari 7 buah nada dengan 2 jarak, ya, setengah dan 1. Sedangkan pentatonis tersusun dari 5 buah nada dengan jarak tertentu. Itu ya, itu tangga nada. Sedangkan tempo, unsur seni musik yang keenam itu tempo. Tempo itu ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat sebuah lagu dimainkan, semakin besar juga nilai tempo dari lagu tersebut. Tempo adalah ukuran ketukan, ya, tempo. Ada tempo lambat, ada tempo sedang, ada tempo cepat. Ya, masing-masing lagu itu berbeda-beda. Jangan dibuat, jangan disamakan, ya, mesti berbeda. Kemudian itu dinamika. Dinamika adalah tanda untuk memainkan nada dengan volume lambat atau keras. Dinamika itu penting karena dapat menunjukkan nuansa sebuah lagu, ya, sedih, senang, riang, agresif, datar, ya, itu. Kemudian yang ke-8 timbre. Tadi timbre sudah, ya. Timbre adalah warna nada. Kemudian yang 9 ekspresi, ya. Dalam bermusik atau bernyanyi itu harus ekspresi, ya. Ekspresi itu senyum untuk menunjukkan gembira, sedih, romantis dan sebagainya. Itu ekspresi. Nah, itu, ya, ada unsur-unsur seni musik dan juga ada sifat-sifat dari nada. Tadi sifat-sifat nada ada berapa? Sifat-sifat nada ada berapa, Mas Ganes? 9. Sifat-sifat nada, sifat-sifat nada. Ada? 4. Iya, ada 4. Sedangkan unsur seni musiknya ada 9. Oke, ya. Ada yang sudah dikerjakan itu? Belum. Yuk coba kita kerjakan bareng-bareng aja. Oke. Guru akan share screen. Boleh di buku terserah, ya, atau di banyak LKS apa enggak isinya? Ya, oh ini enggak terlalu banyak. Kayaknya di LKS cukup. Oke, Pak Guru akan halaman 13, ya. Halaman 13 nomor 1. Merupakan sekumpulan nada yang apabila dimainkan bersama-sama akan menghadirkan sebuah bunyi yang enak dinikmati. Itu pengertian apa, ya? Pengertian apa itu? Pengertian dari harmoni. Harmoni. Apa? Ya, harmoni. Pengertian dari harmoni, ya. Sudah. Ya, oke, bentar. Sudah semua? Sudah. Sudah, ya. Nomor 2. Dalam seni musik, tangga nada dibagi menjadi 2. Nah, tadi apa? Pak Guru jelaskan tadi. Tangga nada apa? Dia tonis. Satu lagi. Tangga nada. Apa tadi itu di tangga nada itu?
pentatonis. Lihat apa kurang besar? Pas. Kurang besar ya. Oke, Pak Guru besarkan. Wah, gede banget nih. Biar kalian tidak sampai 300. Yang tadi aja Pak Guru. Ya, oke, sebentar. Nah, ini tuh masih kebesaran ya. Nih, nah ini, nah gede. Diatonis, nah, ini tipe lagi nih. Diatonis dan tangga nada pentatonis. Diatonis dan pentatonis. Pentatonik lagi. Yes. Nomor 3, suara yang teratur panjang pendeknya, keras lembutnya, tinggi rendahnya. Disebut dengan apa? Depan tadi apa? Nada ya. Yang keempat, birama yang nilai penyebutnya genap. Nah, tadi tuh ada yang penyebutnya genap, ada yang penyebutnya ganjil. Kalau yang penyebutnya genap, tadi namanya apa? Birama. Birama apa tadi? Birama bainar ya. Birama bainar. Kalau birama yang penyebutnya ganjil namanya tenair. Nomor 5, tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Ya, dinamika. Dinamika. Oke. Sudah. Sudah semua? Dah. Oke, sudah semua ya. Pak Guru stop sharing. Oke, sekarang kita bawahnya tuh ada lagu menanam jagung. Hafal? Coba kita nyanyi bareng-bareng ya. Enggak. Yo, 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, Ambil kamu, kita kita bekerja campur cangkul yang dalam tanahnya bertepung tanam. Nah, kembali lagi ke awal ya. Beri pupuk supaya subur, tanam benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Terus lagi ya, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ya. Satu lagi itu lagu apa ya? Titik tukung. Aduh, nadanya nggak begitu jelas. Ada yang bisa? Ya nggak jelas ya. Oke, ya. Menanam jagung aja ini. Menanam jagung itu biramanya berapa per berapa ya? 4/4. 4/4 ya. Oke. Menanam jagung itu biramanya 4/4. Coba lihat apa 4/4? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Iya betul 4/4 ya. Oke, itu ya tadi menanam jagung. Ciptanya siapa ya? Ada nggak? Ciptaan Ada ya.
Ciptaannya NN. Ciptaannya NN ya, non name atau tidak tahu siapa yang menciptakan. Oke. Ya, itu tadi sepintas tentang lagu Menanam Jagung. Sekarang kita coba buka lagi di halaman 31. Nah, kita ngebut. Yo, sub tema 1 harus kita selesaikan. Tadi sudah selesai bahasa Indonesia. Sekarang kita harus selesaikan SBDP. Halaman Ya. berapa Pak Guru? Halaman 31. Ya, sekarang pengertian tempo. Sudah. Ya, coba dibacakan yuk bareng-bareng. Tempo menjadi hal pokok. Tempo menjadi hal pokok dalam bermusik. Jika tempo tidak tepat, maka seorang penyanyi bisa saja akan menyanyi lebih cepat dari iringan musiknya. Ukuran dari tempo adalah beat. Beat merupakan ketukan yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Sebagai contoh, apabila ada sebuah lagu dengan beat MM60, ini berarti dalam 1 menit terdiri dari 60 ketukan. Tanda tempo pada lagu atau musik adalah tanda yang wajib digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Tempo pada lagu biasanya ditulis di atas sebuah lagu, baik pada lagu notasi balok maupun notasi angka. Musik pada dasarnya terdiri atas ketukan-ketukan. Oleh karena itu, kecepatannya dapat diukur. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatannya lagu atau banyaknya hitungan dalam 1 menit di sebuah metronome Maelzel, sering disingkat dengan istilah M. MM ya itu. Oke, cukup ya. Oke. Nah, kita tempo itu adalah menjadi hal yang pokok dalam bermusik ya. Jika tempo tidak tepat, maka penyanyi bisa saja akan menyanyi lebih cepat dari iringan musik. Ukurannya adalah beat ya. Contohnya beat cepat, beat lambat ya. Tadi contohnya Menanam Jagung. Ayo kawan kita menanam seperti itu ya. Temponya menanam jagung di kebun kita. Ya, itu ya. Temponya itu harus stabil. Prok gitu ya. Ayo kawan kita menanam. Menanam jagung di kebun kita. Oke, itu namanya tempo. Ya, ada tempo cepat, ada tempo lambat, ada tempo sedang. Nah, tadi ukurannya menggunakan beat ya, kayak motor beat ya, menggunakan beat. Itu terus kemudian tanda tempo itu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu atau banyaknya hitungan dalam 1 menit disingkat dengan metronom Maelzel. Metronom Maelzel ya, disebut dengan MM. Ya, boleh. Terus ada macam-macam tanda tempo. Coba tolong dibacakan tuh tanda tempo. Macam-macam tanda tempo ada berapa saja? Oh, langsung. Oh iya. Ya. Ada berapa itu tanda temponya? Coba dibaca. Ada 3 ya. Ada 3 ya. Tanda tempo lambat, tanda tempo sedang, tanda tempo cepat. Sedang, cepat. Ada 3 tanda tempo. Kalau yang lambat itu ada berapa? Ada 4 ya. Macam-macam temponya ada 4. Ada grave, ada largo, ada adagio, ada lento. Ya, grave itu sangat lambat dan khidmat sangat lambat sekali. Kalau largo itu lambat dan agung, adagio itu sedikit lebih cepat dari largo, lento itu lambat, tidak terlalu lambat ya, tapi lambat. Yang kedua, tanda tempo sedang, ada berapa tanda tempo sedang? 4. 4 juga ya, apa saja? Apa saja? Andante, andantino, maestoso, moderato. Moderato. Ini seperti bahasa Italia ya. Seperti bahasa Italia biasanya
ada belakangnya o tuh, maestoso, moderato, tuh, ya, andantino. Nah, itu bahasa Italia karena penemu musik ya awalnya itu ada di dari negara Italia itu ya musik. Terus kemudian tanda tempo cepat allegretto, allegro, vivace, presto. Kayak bandeng aja ini presto ya. Bandeng presto ya. Itu tanda cepat. Nah, setelah itu tempo memiliki beberapa fungsi. Ada berapa fungsi tempo? Ada berapa? Fungsi tempo itu di bawah ada. Ada 4. Ya, ada 4 ya. Yang pertama apa? Fungsi tempo yang pertama sebagai coba Mas Ganes ya. Sebagai ya. Ya. Oh, sudah? Oh, dimatikan suaranya Mas Anis. Ya. Fungsi tanda tempo itu sebagai penanda cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Ya. Kemudian yang kedua, membuat musik dan lagu terdengar indah karena dinyanyikan dengan tempo yang tepat sesuai dengan liriknya. Kemudian yang ketiga itu membantu pemusik untuk membuat musik yang tepat dalam mengiringi lagu yang dinyanyikan. Kemudian yang keempat, membantu penyanyi agar mampu menyanyikan sebuah lagu sesuai dengan tempo dan kemampuan mengatur napas. Ya, itu tempo, fungsi dari tanda tempo. Nah, sekarang contoh lagu berdasarkan tanda tempo. Ada tempo lambat atau lento. Contohnya adalah kupu-kupu yang lucu. Ada yang tahu lagu kupu-kupu yang lucu? Coba nyanyi bareng-bareng yuk. Kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari. Ayo, hafal enggak? Bunga-bunga yang kembang. Terus berayun-ayun. Nah, itu kan temponya lambat ya. Terus apa lagi? Nah, hafal tuh. Pada nggak hafal ya. Itu temponya lambat ya. Kupu-kupu yang lucu. Nah, itu temponya lambat. Sedangkan tempo yang sedang itu adalah atau andante, contohnya adalah Bolelebo, lagu daerah NTT ya. Nanti kalian udah cari sendiri tuh. Lagu Bolelebo sih kayak apa ya. Nanti bisa di YouTube banyak gitu. Kemudian lagu dengan tempo cepat atau allegro. Contohnya Nona Manis. Nona Manis, Nona bukan ya, bukan itu lagu. Ya, contohnya lagu Nona Manis. Nah, itu temponya cepat. Iya, Nona Manis. Oke. Yuk kita kerjakan. Ada yang sudah dikerjakan itu? Ada yang sudah dikerjakan? Belum. Oke. Coba bacakan nomor 1 dong. Guru akan share screen dulu ya. Ada yang mau membacakan nomor 1? Ketukan yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit disebut Halaman 31 ya. Ketukan ya, tentang ketukan tadi seperti nama sepeda motor. Apa namanya apa? Bit. Ya. Bit namanya. Yang kedua, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu atau banyaknya hitungan dalam 1 menit. Tadi mm ya. Mm singkatannya apa? Metronome, metronome, maelzel.
mm atau singkatannya ya. Itu mengukur kecepatan lagu atau banyaknya hitungan dalam 1 menit. Metronom mile zel. Yang ketiga, contoh lagu yang dinyanyikan dengan tempo lambat. Tadi itu lento. Apa tadi kita menyanyikan lagu apa tadi? Kupu-kupu yang lucu. Judulnya kupu-kupu yang lucu ya. Kupu-kupu yang lucu atau judulnya kupu-kupu kemana engkau terbang. Tanda tempo yang menunjukkan bahwa sebuah lagu harus dinyanyikan dengan cepat sekali. Ya, cepat sekali. Tanda tempo apa itu? Yang paling cepat. Presto. Atau ya seperti nama Bandeng ya, Bandeng Presto. Nomor 5, tanda yang dipakai untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Disebut dengan, kita berbicara tentang tempo. Nah, itu ya, SPDP di tema 2, subtema yang pertama, kita berbicara tentang seni musik. Ya, di dalamnya ada tempo. Ada macam-macam tanda tempo. Sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah semua ya? Oh, ada yang belum. Belum. Oke. Nanti tunggu yang belum. Belum. Sudah. Ya, yang belum diselesaikan dulu. Mas Faris, apa yang belum itu? Aku sudah. Oh, Mas Faris sudah. Yang belum Samara? Sampun. Sudah. Sudah semua? Aku belum. Siapa yang belum? Mas Dimas. Mas Chandra. Oh, Mas Anda. Oke. Di sini nggak ada ya. Oh, ini. Ya, yang belum ditunggu ya, tapi agak cepat. Iya, sudah ya? Oke. Aku udah. Sudah semua berarti. Ya. Sip, Pak Guru stop share. Nah, oke, tadi kita sudah belajar SPDP. Tentang apa ya? Kalian tadi belajar apa dengan Pak Guru? Pengertian tanda tempo. Tanda tempo. Terus apa lagi? Tuh, Mas Ganes lagi TikTok-an tuh. Lagi TikTok-an ya. Seni musik. Kenapa? Macam-macam. Unsur-unsur seni musik. Macam-macam. Seni musik. Seni musik, betul. Seni musik. Melodi, birama, irama, harmoni, tangga nada, tempo, dinamika, timbre, ekspresi. Timbre, ekspresi, ya itu ya. Oke. Ya, itu tadi kita belajar tentang itu ya, tentang tempo, tentang seni musik, tentang nada, ya, macam-macam tempo. Ada 3, tempo cepat, lambat, sedang. Nah, tempo cepat juga ada macam-macam di situ. Ya, tadi kita sudah belajar tentang itu. Oke, SPDP sudah selesai. Tadi juga bahasa Indonesia di awal sudah selesai. Berarti tema 1, subtema tema 1. Tema 2, subtema pertama untuk bahasa Indonesia dan untuk SPDP kita selesaikan ya, sudah selesai berarti. Untuk besok nanti Pak Guru berinformasi lagi via WA materi apa yang akan dipelajari dan juga halaman berapa serta jam berapa nanti Pak Guru berinformasinya di WA grup aja seperti biasa ya. Oke, sebelum pelajaran diakhiri yang mau mimpin berdoa, kita berdoa dulu sebelum pelajaran diakhiri ya Mbak. Oke. Kita maju dulu ya, Bapak. Yuk, Mara. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri wa tawasau bis sabri rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Pak ajarkan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa nanti tugas dikerjakan, UPAS Indonesia dan SPDP ya. Semakin cepat dikerjakan semakin bagus, karena kalau ditunda-tunda maka pekerjaannya akan semakin tambah banyak. Oke, sekarang hari Jumat, yang laki-laki nanti Jumatan ya, jangan lupa nanti Jumatan selalu patuhi protokol kesehatan dalam berjumatan dan juga dalam berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Oke, sampai ketemu besok. Insya Allah hari Sabtu kita belajar nanti di WA saja ya untuk waktunya juga. Oke, sampai ketemu. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih. Oke, Pak Guru stop share dulu. Stop record. Makasih Pak Guru. Sama-sama. Makasih Pak Guru. Iya, sama-sama. Terima kasih.